Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Pada kesempatan kali ini, Bu Nina akan memberikan video pembelajaran tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Silahkan disimak videonya ya. Sebelum kita belajar, kita harus tahu manfaat belajar perbandingan trigonometri. Manfaatnya adalah kita bisa menggunakan konsep perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi prasyaratnya, ini sudah kalian dapatkan waktu di SMP, itu tentang perbandingan sudut-sudut istimewa dalam segitiga. Sudutnya, sudut berapa saja? 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Coba kita ingat-ingat lagi yuk. Nah, 30 derajat. Sekarang ini ada gambar segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Sekarang kita ambil yang 30 derajat terlebih dahulu. Untuk sudut 30 derajat, sisi miringnya ini mempunyai perbandingan 2. Sedangkan sisi yang di depannya, di depan sudut 30 derajat ini mempunyai perbandingan 1. Untuk yang sisi sampingnya ini mempunyai perbandingan 3. Untuk sudut selanjutnya yaitu sudut 60 derajat. Sisi miringnya masih sama ya, yaitu perbandingannya 2. Untuk sisi yang depannya itu mempunyai perbandingan 3, sedangkan sisi yang di sampingnya mempunyai perbandingan 1. Selanjutnya, kita masuk ke sudut 45 derajat. Untuk sudut 45 derajat, di sini perbandingannya untuk sisi miringnya yaitu akar 2, sedangkan sisi samping dan sisi depan sudutnya adalah 1. Bagaimana anak-anak, cukup paham ya? Dan masih ingat ya, waktu SMP ini kalian sudah mendapatkannya. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke materi. Diberikan gambar 3 buah segitiga siku-siku dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang paling kiri adalah gambar 1. Gambar 1 ini sudut yang diminta adalah sudut B, sedangkan gambar 2 adalah sudut F, gambar 3 adalah sudut H. Di mana ukuran-ukurannya? Untuk gambar yang pertama ini mempunyai ukuran 3, 4, dan 5. Untuk gambar yang kedua mempunyai ukuran 5, 12, dan 13. Untuk gambar yang ketiga mempunyai ukuran 6, 8, dan 10. Selanjutnya, kita akan mencari perbandingan trigonometrinya dengan sudut yang diminta. Untuk yang di sini, Bu Guru akan mengambil satu contoh untuk segitiga yang paling kiri, yaitu gambar yang pertama. Ini kita akan mencari perbandingan yang A itu depan dibanding miring, yang B itu depan dibanding samping, yang C itu samping dibanding miring, yang D miring dibanding depan, yang E samping dibanding depan, dan yang F yaitu miring dibanding samping. Kita akan cari semua perbandingannya ini. Oke, ini gambar segitiganya yang tadi. Bu Guru akan cari yang pertama, sedangkan yang kedua dan yang ketiga nanti kalian gunakan sebagai latihan.
Yuk, kita mulai dari segitiga yang pertama. Ingat, sudutnya tadi adalah sudut B. Seperti penjelasan di awal Bu Guru tadi, yang ini adalah sisi miring. Kita lihat sudutnya ya, sudut B. Depannya sudut B ini sisi depan. Sisi depan ini adalah 4 cm, sedangkan sisi samping sudut B ini adalah 3 cm. Sekarang kita akan mencari perbandingannya. Untuk yang pertama, A ya, depan dibanding miring. Coba, sudut B-nya di sini, depan. Berarti depannya adalah 4, sedangkan miringnya adalah 5. Jadi perbandingannya adalah 4/5. Perbandingan depan dibanding miring dalam trigonometri dinamakan sin. Sudutnya yang kita pakai adalah sudut B, maka menjadi sin B. Jadi, perbandingan depan dibanding miring itu dinamakan sin. Tergantung sudutnya yang kita ambil. Kalau kita ngambil sudut B, maka namanya sin B. Selanjutnya, kita akan cari perbandingan depan dibanding samping. Depan, ini depannya adalah 4 dan sampingnya adalah 3. Perbandingan depan dibanding samping dalam trigonometri dinamakan tan. Sudutnya sudut B, maka namanya adalah tan B. Selanjutnya, C. Samping dibanding miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Di dalam perbandingan trigonometri dinamakan cos B. Nah, karena sudutnya adalah sudut B. Selanjutnya, untuk lebih mudah menghafal sin, cos, dan tan, kita bisa gunakan singkatan. Depan kita singkat dengan de, miring kita singkat dengan mi, dan samping kita singkat dengan sa. Jadi, sin itu adalah demi, depan per miring. Sin tadi apa? Sin adalah demi. Nah, kalau tan itu desa. Kalau kos itu adalah sami. Nah, jadi sin adalah demi, tan adalah desa, kos adalah sami. Untuk selanjutnya, kita akan cari perbandingan trigonometri yang lain. Kalian tadi sudah ketemu sin, sekarang kalau sin itu kita balik. Depan dibanding miring, dibalik menjadi miring dibanding depan. 4/5 menjadi 5/4. Dalam perbandingan trigonometri itu dinamakan kosekan. Sudutnya adalah sudut B, maka namanya adalah kosekan B. Selanjutnya, yang E. Samping dibagi depan dibanding depan itu kebalikan dari tan ini ya. 4/3 kalau dibalik menjadi 3/4. Kebalikan dari tan itu namanya kotan. Sudutnya sudut B, maka dinamakan kotan B. Untuk yang F, miring dibanding samping, ini adalah kebalikan dari cos ya, sami ya. Ini 3/5 menjadi 5/3. Dalam perbandingan trigonometri, kebalikan dari cos dinamakan sekan. Karena sudutnya sudut B, maka namanya adalah sekan B. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas ya dengan penjelasan Bu Nina tadi? Untuk lebih memahami, nanti untuk gambar 2 dan gambar 3, kalian bisa coba untuk latihan. Jadi kalian tentukan sinnya, cos, tan, kosekan, kotan, dan sekan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, Bu Nina akan menampilkan penerapan trigonometri dalam masalah sehari-hari. Nah, begini masalahnya. Siapa yang suka panjat tebing ya? Pasti banyak yang suka ya. Ini masalahnya seperti ini. Andi akan menghitung tinggi tebing dengan cara memanjat tebing. Dia akan memanjat tebing dengan menggunakan tali sepanjang 20 meter.
Jika kemiringan lereng bukit adalah 60 derajat, maka bantulah Andi untuk menghitung tinggi tebing tersebut. Coba kalian baca sekali lagi, kalian pahami soalnya. Andi akan menghitung tinggi tebing dengan cara memanjat tebing. Dia akan memanjat tebing dengan menggunakan tali sepanjang 20 meter. Jika kemiringan lereng bukit adalah 60 derajat, maka bantulah Andi untuk menghitung tinggi tebing tersebut. Sudah paham ya soalnya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita selesaikan bersama-sama. Nah, begini penyelesaiannya. Ada beberapa langkah. Langkah pertama, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami soal cerita atau soal kontekstual, kita harus membuat sketsa gambar. Karena soal ini tentang panjat tebing ya, maka ini sketsa gambar tebing. Tapi mungkin nggak perlu kita gambar tebingnya, kita cukup gambar segitiga siku-siku seperti ini. Selanjutnya, ukuran-ukuran di dalam soal kita pindah dalam gambar. Tadi dikatakan dalam soal bahwa panjang talinya adalah 20 meter. Jadi ini adalah tinggi tebing sini. Nah, ini adalah tali. Talinya sepanjang 20 meter. Selanjutnya sudutnya itu adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tingginya. Tinggi tebingnya. Berapa tinggi tebingnya? Kita ingat materi prasyarat tadi bahwa dalam sudut 60 derajat untuk sisi miringnya mempunyai perbandingan 2. Untuk sisi depannya mempunyai perbandingan 3 dan untuk sisi sampingnya mempunyai perbandingan 1. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Untuk langkah kedua, kalian bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Coba, masih ingat gak ya tadi? Kalau kita mau mencari sisi yang di depan dengan di miringnya, sudah ada yang miringnya sini, kita bisa menggunakan demi. Ya, demi itu adalah sin. Maka kita akan menggunakan sin untuk menyelesaikan soal ini. Kita gunakan sin ya. Setelah itu kita buat perbandingannya. Demi ya. Sin sudutnya 60. Nah, perbandingannya itu akar 3 D-nya akar 3, Mi-nya 2 ya. Berarti akar 3 per 2 sama dengan, nah, ikuti aja perbandingannya ini. Di sini yang ditanyakan tinggi tebing sama dengan T per 20. Seperti ini ya anak-anak ya, bisa ya, ini perbandingan juga SMP sudah ini. Terus tinggal kalian selesaikan, maka akan kalian dapatkan bahwa tingginya 10 akar 3 meter. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang Bu Guru akan kasih kesimpulan. Yuk, kita simpulkan dulu. Setelah kita simpulkan, nanti kita akan latihan soal. Yuk, kita simpulkan
pembelajaran hari ini tentang perbandingan trigonometri, kita buat segitiga siku-siku ya, dengan sudut alfa dan sudut beta. Sudut alfa, di depan sudut alfa itu namanya adalah sisi A. Di depan sudut beta namanya adalah sisi B. Dan yang miring kita namakan sisi C. Masih ingat ya yang Bu Nina ajarin tadi, bahwa sin itu perbandingan antara sisi yang depan dengan yang miring. Berarti sin itu disingkat demi depan per miring. Depannya di sudut alfa, ini yang kita pakai sudut alfa ya. Sudut alfa di depannya itu adalah sisinya sisi A. Sedangkan sisi miringnya adalah sisi C. Maka sin alfa sama dengan A per C. Selanjutnya, sekarang kita akan mencari cos alfa. Cos alfa, cos ingat ya, tadi cos adalah same, samping per miring. Sampingnya adalah B, miringnya adalah C. Jadi cos alfa sama dengan B per C. Selanjutnya, untuk tan alfa, tan tadi adalah desa, depan per samping. Depannya adalah A, sampingnya adalah B. Jadi tan alfa sama dengan A per B. Selanjutnya, kosekan. Kosekan alfa, kosekan itu ingat ya, tadi kebalikan dari sin. Kosekan sama dengan, kalau sinnya adalah A per C, maka kosekannya sama dengan C per A. Selanjutnya, untuk sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jika cos alfanya sama dengan B per C, maka sekan alfa sama dengan C per B. Yang terakhir yaitu kotan. Jika tan alfa sama dengan A per B, kotan alfa itu kebalikan dari tan, maka menjadi B per A. Seperti itu anak-anak. Cukup jelas? Oke, selanjutnya Bu Nina akan kasih latihan soal. Kalian kerjakan langsung nanti sambil Bu Guru pandu ya. Oke. Soal latihan. Masih sama dengan soal yang tadi. Ya, ini cuman Bu Guru ganti angkanya sedikit. Semoga kalian bisa ya. Coba Bu Nina bacakan soalnya. Ali akan menghitung tinggi tebing dengan cara memanjat tebing. Dia akan memanjat tebing dengan menggunakan tali sepanjang 10 meter. Jika kemiringan lereng bukit adalah 30 derajat, maka bantulah Ali untuk menghitung tinggi tebing tersebut. Coba kalian pahami soal ini, kalian baca dengan teliti. Selanjutnya, kalian sketsa. Jadi, langkah pertama, kalian sketsa. Coba Guru kasih waktu sebentar, 1 menit ya, untuk memahami soal. Lalu nanti Bu Nina akan pandu kalian biar bisa menyelesaikan soal ini sesuai dengan cara yang sudah Bu Nina kasih di awal tadi. Yuk, pahami soal 1 menit.
Oke anak-anak, sudah ya, sudah dipahami soalnya. Coba Bu Guru perlihatkan langkah yang tadi. Langkahnya tadi untuk soal contoh yang Bu Guru kasih itu adalah seperti ini. Yuk, sekarang kalian persiapkan kertas dan ballpoint untuk membuat coret-coretan. Kita akan membuat sketsa gambar tebing. Sudah? Yuk, sekarang kalian sketsa. Kalian buat gambar segitiga siku-siku sesuai dengan sudut yang ada dalam soal. Kalau di soal yang tadi kan 60 derajat ya. Di soal latihan itu sudutnya adalah 30 derajat. Dan panjang talinya ini adalah 10 meter. Jadi panjang talinya lebih pendek dari yang soal awal tadi ya. Jangan lupa untuk perbandingannya beda ya. Kalau ini sudutnya 60 derajat, kalau yang di soal latihan sudutnya 30 derajat, itu mempunyai perbandingan yang berbeda. Perbandingannya ini. Nah, ini ya perbandingannya yang ini. Ini berarti yang 30 derajat ini ya, miringnya 2, sampingnya itu 3, akar 3, depannya adalah 1. Sudah ditulis anak-anak? Silahkan ditulis dulu perbandingan-perbandingannya. Dalam gambar keterangan-keterangannya dilengkapi dulu. Masih sama ya pertanyaannya, yaitu yang ditanyakan tingginya. Masih sama pertanyaannya yaitu tinggi. Setelah itu, jika sudah selesai, kalian bisa masuk ke langkah 2, yaitu menggunakan perbandingan trigonometrinya. Masih sama juga menggunakan sin. Sebenarnya tidak harus sin ya. Kalian mau pakai perbandingan yang lain, jika memungkinkan nanti bisa dicari ya. Tapi untuk soal ini kenapa kok kita pakainya sin? Karena yang ada ukurannya itu hanya yang sin. Misalkan kita mau pakai perbandingan yang desa, pakai yang tan, yang di sini ini nggak ada ukurannya, jadi tidak bisa ditentukan. Tapi untuk soal yang lain itu kita tidak harus terpaku pakai sin ya. Nanti kalau untuk soal-soal yang lain itu kita sesuaikan perbandingannya dengan yang diminta di soal. Jadi kita bisa gunakan sin, cos maupun tan seperti itu. Jadi kita sesuaikan di soalnya. Kalau sudah, kalian buat bentuk perbandingannya seperti ini ya anak-anak ya. Coba yuk diorek-orek dulu. Bu Nina tunggu. Nanti setelah kalian selesai, nanti akan Bu Nina tampilkan pembahasannya untuk ngecek kebenaran jawaban kalian. Ini ya soalnya tadi. Yuk dibuat dulu perbandingannya. Sudah ya, perbandingannya sudah dibuat. Sekarang kita selesaikan bersama-sama. Yuk, mari kita cari penyelesaiannya. Nah, langkah 1, tentunya kalian sudah gambar semua ya. Kita membuat sketsa gambar tebingnya. Yuk, kita buat sketsanya. Kita buat segitiga siku-siku ya, udah betul ya. Oke, buat segitiga siku-siku. Lalu ukuran-ukurannya kita
letakkan dalam gambar. Panjang tali 10 meter. Sudutnya 30 derajat. Nah, ditanyakan adalah tinggi tebing. Setelah itu, kalian letakkan perbandingan trigonometrinya untuk sudut 30 derajat. Untuk sisi miringnya, perbandingannya adalah 2. Untuk sisi samping, perbandingannya adalah 3. Dan sisi depannya, perbandingannya adalah 1. Yuk, langkah kedua apa ya? Langkah kedua yaitu menggunakan perbandingan trigonometri. Masih pakai sin ya? Oke. Siapa yang sudah ketemu perbandingan seperti ini? Bahwa perbandingannya itu adalah 1 dibanding 2 sama dengan T dibanding 10. Setelah itu akan kalian dapatkan tingginya adalah 5 meter. Betul ya? Tingginya 5 meter. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalian sudah bisa ini ya. Untuk pertanyaan, nanti kalian misalkan di langkah mana yang belum paham, nanti kalian bisa bertanya dalam forum diskusi di Google Classroom, ataupun mungkin bisa japri langsung ke WA-nya Bu Nina, nanti akan Bu Nina balas ya. Jadi untuk yang belum paham jangan malu-malu untuk bertanya ya. Jadi kalau kalian itu ada peribahasa ya, kalau malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau dalam belajar kita malu bertanya, nanti apa? Malu bertanya, nilainya malu-maluin ya. Jadi nanti nilaimu akan jelek. Tapi kalau kalian tidak malu bertanya, nah insya Allah nilainya bagus ya anak-anak. Jadi jangan malu bertanya. Bu Nina akan balas ya, insya Allah Bu Nina akan balas, akan Bu Nina jelaskan sedetail-detailnya. Oke, mungkin cukup dulu untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nanti kalian bisa mencari referensi lain, bisa kalian baca-baca buku di perpustakaan, atau mungkin kalian bisa googling ya, bisa cari referensi, cari materi tentang perbandingan trigonometri di internet ya. Mungkin bisa lihat juga video dari YouTube. Kalau video Bu Nina ini kira-kira kurang jelas, kalian bisa menambah untuk menonton video lain, yaitu video di YouTube. Banyak ya itu ya. Terus nanti kalian jangan lupa itu ya, kerjakan soalnya yang tadi kan masih ada 2 segitiga ya yang belum Bu Nina bahas. Nanti untuk 2 segitiga itu tadi kalian cari perbandingannya biar lebih paham. Terus bisa kalian taruh di buku tugas. Jadi besok kalau kita sudah masuk, nah itu kita kumpulkan ya untuk sebagai tugas. Oke anak-anak, mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila dalam video ini Bu Nina ada kesalahan. Jangan lupa ya, kalian tetap semangat belajar dan selalu terapkan ya protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap semangat belajar walaupun kondisinya seperti ini. Oke, Bu Nina tutup video kali ini dengan salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.